Halo teman-teman, kita kembali lagi di dalam kelas filsafat untuk masa. Kali ini kita akan membahas tentang aparatus ideologis negara. Ya, teman-teman, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah berdiskusi tentang praktik ideologis ya, dan bagaimana ideologi itu kurang lebihnya terdefinisi dan bekerja. Nah, sekarang kita akan bicara tentang aparatusnya. Dan dalam teori Althusser, dia biasa menggunakan istilah aparatus ideologis negara. Nah, kata negara menjadi penting di sini, karena menjadi pertanyaan mungkin, apa urusan negara dalam diskusi tentang ideologi di sini? Biasanya beberapa orang, khususnya mereka yang terbiasa dengan asumsi filsafat idealis, akan menghindari kaitan dengan negara. Bukankah ideologi melulu berurusan dengan ide-ide? Begitu pikiran. Jadi ya, orang bisa punya ideologi satu, ideologi B, ideologi C, macam-macam, semuanya bebas saja beredar, dan nggak ada urusannya negara dengan itu semua. Justru sebisa mungkin negara jangan ikut campur, begitu. Supaya ada kebebasan individu. Tapi justru kaitan negara atau penempatan negara dalam aparatus ideologis ini menjadi penting sekali, khususnya dalam pemahaman Marxis. Karena apakah urusan negara ini hanya layanan publik? Ya, seringkali eh, kelompok yang ideologinya didominasi oleh ideologi borjuasi melihat itu ya, negara hanya sebagai pelayan publik. Tapi dalam pemikiran Marxis, negara itu dilihat sebagai situs pertentangan kelas. Artinya ada perjuangan perebutan hegemoni kelas yang terjadi di sana dan berusaha menggunakan institusi negara sebagai instrumen untuk mengukuhkan hegemoninya. Dan dalam masyarakat borjuis seperti yang kita miliki saat ini, negara di sini menjadi instrumen dari kelas borjuasi untuk mengukuhkan dominasinya atas kelas proletariat. Nah, tetapi borjuasi tentu saja mengukuhkan dominasinya bukan melulu lewat represi. Ya, mereka punya tentara, militer, polisi, tetapi dia tidak akan bisa melanggengkan kekuasaannya secara penuh kalau hanya lewat represi. Kita bisa melihat dalam sejarah bagaimana kekuasaan yang langgeng lewat represi itu eh, tidak bisa bertahan hanya melalui itu, tapi dia membutuhkan ideologi sebagai jalan pemulusnya. Nah, ideologi ini fungsinya apa? Fungsinya untuk membentuk konsensus umum, membentuk persepsi bersama. Supaya apa? Supaya apa yang berlangsung di sana, mekanismenya, sistem produksi dan reproduksinya itu dianggap alami, biasa, dan bisa diterima. Nah, dan negara di sini itu adalah institusi untuk merealisasikan dominasi. Jadi artinya kelas borjuasi menang atas kelas proletariat, betul, tapi dia tidak bisa tidak menggunakan instrumen negara. Dan itu sebabnya ya, hari ini kalau kita temukan bentuk-bentuk negara modern, nah itu tidak bisa dipisahkan juga dari revolusi borjuis di abad ke-18 yang langgeng hingga kini. Nah, perjuangan ideologis ini atau upaya ideologi untuk melayani kelas penguasa, merealisasikan dominasinya, itu bekerja dengan cara mengejar unifikasi. Dia mengejar penyatuan. Artinya apa? Artinya persepsi umum masyarakat itu coba disatukan. Masyarakat itu coba untuk diajak untuk berpikir dalam satu pola pikir yang sama. Misalnya ya, kalau hari ini kita temukan seringkali di berita-berita atau dalam eh, di panggung-panggung politik kita, kita melihat slogan-slogan misalnya NKRI harga mati, begitu ya.
atau Pancasila sudah final, jangan ada ideologi tambahan. Nah, itu jadi selalu mengejar kesatuan, mengejar unifikasi, karena kelas penguasa butuh untuk memuluskan sistem atau tatanan yang ada sekarang. Dan untuk itu perlu unifikasi. Semakin bersatu masyarakat, semakin muluslah kekuasaannya. Tapi masalahnya, ideologi yang beredar di satu masyarakat itu tidak pernah tunggal. Nah, artinya selain ada satu ideologi yang coba untuk digunakan untuk mendominasi masyarakat ini, ada ideologi-ideologi lokal dan regional juga yang beredar. Misalnya Indonesia punya Pancasila, tetapi di sisi lain masyarakatnya juga ada yang percaya dengan agama Islam, dengan Kristen, dengan kepercayaan-kepercayaan lokal, lalu ada juga yang percaya kebatinan misalnya, lalu ada banyak lagi yang lain misalnya. Tetapi ideologi-ideologi lokal ini membuat satu ruang masyarakat, ruang sosial itu selalu memiliki keberagaman begitu. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi upaya untuk mengejar unifikasi. Salah satu strategi yang biasa digunakan adalah bagaimana mengkooptasi supaya ideologi-ideologi lokal dan regional ini selaras dengan narasi besar dari masyarakat atau negara yang ada. Misalnya, kita bisa melihat bagaimana di zaman Orde Baru dulu, semua diarahkan ke modernisasi dan pembangunan. Maka, misalnya dalam dunia kekristenan di Indonesia, itu kita kenal fenomena teologi pembangunan. Atau kemudian bagaimana agama-agama yang berbeda, berkonflik satu sama lain seringkali itu coba untuk disatukan, diunifikasikan dalam kerangka toleransi umat beragama, pluralisme, tetapi di bawah payung Pancasila sebagai dasar negara. Jadi ada upaya-upaya untuk mengejar unifikasi itu dan negara berkepentingan untuk itu semua. Ya. Jadi boleh Kristen, Islam, kebatinan atau Hindu, Buddha, lain sebagainya, asal Pancasilais, asal mendukung NKRI harga mati, asal mendukung agenda pemerintah. Nah, jadi karena ada diversity ini, maka ada di satu sisi unifikasi total itu adalah mustahil, sehingga proses dialektika antara ideologi-ideologi yang ada ini akan terus berlangsung, tetapi di sisi lain ada tendensi kooptasi dari ideologi yang dominan untuk menghisap ideologi-ideologi lokal dan regional yang lebih kecil untuk kepentingannya. Dan upaya ideologi dominan ini sangat wajar, karena kalau kita melihat dalam upaya melanggengkan kekuasaannya, kelas penguasa ini juga bahkan seringkali tidak ragu-ragu untuk menggunakan narasi-narasi yang kelihatannya mendukung kelas yang didominasinya. Misalnya, kalau hari ini kita melihat pertentangan kelasnya adalah antara kelas borjuasi dengan kelas proletariat, tetapi kelas borjuasi juga seringkali atau ketika dia mengalami krisis, karena kapitalisme selalu mengalami krisis secara berkala, ketika mengalami krisis dia merasa terancam, lalu dia berusaha seringkali untuk mengkooptasi narasi dari proletariat yang berusaha timbul untuk mengamankan posisinya saja, misalnya lewat gerakan-gerakan sosial demokrat, ide-ide untuk membaharui dari dalam, untuk reformisme, ya, untuk melegakan secara sementara penderitaan kelas proletar lewat kenaikan upah, lewat peningkatan jaminan kesehatan, asal tidak mengubah
sistem atau tatanan yang ada. Dan ini seringkali terjadi dan begitu jelas dalam sejarah. Misalnya kita melihat di Amerika Serikat di tahun 1930-an ketika ada depresi besar di sana. Lalu bagaimana dengan lihainya Presiden Roosevelt memimpin gerakan New Deal ya, atau untuk meningkatkan kesejahteraan kelas pekerja meskipun dia waktu naik tidak dengan janji tersebut, tetapi tidak ragu-ragu untuk menggunakan strategi-strategi yang demikian untuk kepentingannya. Dan ini sebabnya ideologi ini selalu bekerja dengan cara yang halus ya, dan kita harus selalu waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan tersebut. Kelas penguasa prinsipnya tidak mungkin menjatuhkan atau menggulingkan dirinya sendiri. Ya. Dia mungkin mendukung upaya-upaya reformisme, tetapi kepentingan yang lebih besar dari itu semua adalah mempertahankan tatanan yang ada. Nah, kalau kita bicara tentang ideologi, jadi kita bisa mengatakan bahwa prinsip yang penting pertama-tama adalah segala bentuk praktik dilakukan di bawah dominasi ideologi. Kita sudah membahas ini dalam diskusi-diskusi sebelumnya ya. Jadi yang paling kelihatan praktis dan begitu nyata di depan mata pun itu tidak lepas dari dominasi ideologi. Lalu ada ideologi-ideologi lokal dan regional yang memperkaya dinamika pertentangan ideologi. Dan ada tendensi untuk unifikasi, lalu yang dominan cenderung mengintegrasikan ke dalam sistemnya elemen-elemen ideologi yang terdominasi dan menghisapnya ke dalam ideologi dominan, lalu dia interpelasi atau memanggil individu sebagai subjek. Jadi kalau dalam ilustrasi Althusser itu operasi ideologi itu seperti kita memanggil orang dari jauh gitu ya, seperti "Hei Adi" begitu. Ya, lalu kita merasa diri kita Adi lalu kita menoleh begitu. Nah, itu dia seperti memanggil ya ketika dia bekerja, kita seperti menyadari siapa kita lalu kita bergerak untuk melakukan sesuatu. Lalu ideologi ini juga tidak mungkin bekerja secara baik kalau dia tidak rasional. Itu sebabnya dia tidak melulu kesadaran palsu ya. Artinya ada sesuatu yang rasional juga di dalamnya, tapi ada elemen-elemen juga yang miss di sana atau meleset. Jadi dia bisa disebut sebagai kognisi, miskognisi ya, atau pengetahuan dan salah pengetahuan, atau alusi tentang kenyataan, tapi sekaligus juga ilusi. Artinya ada sesuatu yang dibicarakannya tentang kenyataan, tapi juga ada elemen ilusi. Nah, ini ada karakter ganda dalam ideologi. Lalu yang berikutnya juga tidak ada sesuatu di luar ideologi. Artinya ideologi itu selalu maha mencakup. Dia tuh berusaha untuk menjelaskan segala sesuatu. Artinya semua kenyataan yang ada itu selalu coba dijelaskannya. Makanya semakin mapan sebuah ideologi, dia akan selalu mencari upaya untuk menjelaskan hal-hal yang lebih fundamental lagi. Seperti misalnya asal-muasal dunia, atau pertanyaan-pertanyaan yang paling mendasar tentang kenyataan, tentang kehidupan dari masyarakat yang ada. Lalu, bagaimana dengan ideologi proletar? Ya, ini juga adalah sesuatu yang lain, yang sepenuhnya lain dari operasi aparatus ideologis negara ya. Di sini ideologi proletar adalah ideologi spesial. Spesial karena dia bukan bagian dari sistem aparatus ideologis negara tadi. Dia lahir dari pertentangan kelas, di mana ini adalah upaya untuk menyembulkan perlawanan dari bawah, dari kelas tertindas yaitu proletariat, tetapi dia juga tidak muncul secara spontan begitu saja dari kelas proletar, karena seperti yang kita mungkin ketahui bersama atau alami bersama, sering tidak
Tidak selalu, atau bahkan mungkin lebih seringnya kelas buruh tidak mengimajinasikan revolusi atau sosialisme secara spontan, tetapi adalah hasil perpaduan ideologi spontan proletar dengan teori perjuangan kelas Marxis. Di sini Marx dan Engels sendiri bukan teoretikus yang melulu bekerja di belakang meja, tiba-tiba seperti dapat wahyu dari surga tentang teori Marxis perjuangan kelas dan revolusi sosialis, tapi mereka sendiri terlibat dalam perjuangan kelas. Ya. Jadi ada paduan atau fusi dari intelektual yang menggarap teori dengan pengalaman praktik perjuangan kelas. Jadi Marxisme adalah perpaduan di antaranya. Nah, dari penjelasan ini, karena melihat praktik ideologi dan juga ideologi aparatus ideologis negara ini, kita akan dibawa ke dalam bentuk praktik yang berikutnya, yaitu praktik politik. Itu akan kita simpan untuk sesi berikutnya. Ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, follow, komen, add, dan share akun-akun media sosial kami di YouTube, Instagram, dan juga Facebook.